BPKD Provinsi Riau, Bapak Indra SE MSI MM, yang kami hormati penceramah kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Haji Makfiroh MA, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, serta para kabid di lingkungan BPKD Provinsi Riau. Yang kami hormati para pejabat pengawas, pejabat fungsional, rekan-rekan ASN dan THR yang berada di lingkungan BPKD Provinsi Riau. Baiklah pengawali acara kita, untuk menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita, Bapak Ibu kami ajak untuk mendengarkan dengan hikmat pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fahrozi Harahap. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Makfiroh, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Pak Sekretaris, para kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian, sub koordinator, rekan-rekan ASN serta adik-adik THR yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan aula BPKD Provinsi Riau ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pak Ustadz, rekan yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama, insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada sebagian orang bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Ketika bergembira, maka diharamkan tubuhnya menjilat api neraka, ya, kata hadis. Sementara ada juga yang tidak bergembira menyambut bulan suci Ramadan, karena barangkali yang bersangkutan itu mengidap penyakit mah, sehingga takut menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi makan siang macam mana itu? Karena kalau pas bulan Ramadan ini banyak yang kambuh sakit mah, ya, juga banyak yang tidak bisa fokus bekerja karena biasanya harus merokok di siang hari. Itu bagi orang-orang yang ketakutan menghadapi bulan suci Ramadan. Tapi insya Allah Pak Ustadz, kalau di BPKD ini semua bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Dan inilah buktinya. Banyak hadir ketika kita mengumumkan akan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Entah karena bergembira menyambut atau karena ada makan yang disiapkan oleh Pak Sekretaris gitu. Lumayan juga selamat sarapan pagi. Nah, tapi yang jelas ya, kami mengajak kita semua, mari kita bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bergembira, ya, bersukaria, karena banyak hikmah yang akan kita peroleh
ketika masuk bulan suci Ramadan ini. Nanti mungkin Ustadz lah yang bisa mengupas lebih lanjut. Para pejabat di lingkungan BPKAD ini menyampaikan permohonan maaf kepada staf semua THL karena barangkali selama 1 tahun kita bergaul ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Karena menyambut bulan suci Ramadan ini kita harus bersih, suci, maka kami dalam kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami yakin selama setahun, karena tahun yang lalu saya sudah minta maaf juga gitu kan. Nah, itu kan setahun lebih nih Ustaz. Nah, setahun setelah saya minta maaf kemarin, barangkali ada perasaan Bapak Ibu sekalian yang kurang berkenan, yang tersakiti atau tersinggung dengan ucapan saya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti memaafkannya. Karena kalau tak dimaafkan, saya terpikir oke, ancam udah cair ya? Alhamdulillah. Kemarin waktu mau mencairkan saya bilang sama Kabid Kasda, kalau belum masuk yang punya BPKAD, OPD lain jangan cairkan. Rupanya disegerakan oleh beliau untuk mencairkan punya BPKAD. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini semua OPD bisa cair dan bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan lebih khusyuk lagi gitu. Karena kalau TPP cair pasti khusyuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Barangkali itu beberapa hal yang harus kami sampaikan. Yang jelas sekali lagi dan saya tegaskan lagi dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dari Bapak Ibu sekalian dan kami berharap kepada kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi beberapa staf saya lihat tahun lalu masih ada yang berbuka sebelum waktunya. Aduh. Dan mudah-mudahan tahun ini berbuka tepat pada waktunya. Tertangkap misalnya. Dan mudah-mudahan tahun ini sudah diberi hidayah dan berpuasa sesuai dengan waktunya. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Pipi bengkak jangan diraba. Dikasih obat biar tidak terasa. Bulan puasa sudah tiba. Mohon ampun segala dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Bapak Kepala Badan dan Sekretaris BPKAD Provinsi Riau, Bapak Haji Indra SE MSI MM beserta Bapak Haji Ispan Sahputra MM. Tentu juga kepada seluruh pejabat di lingkungan BPKAD Provinsi Riau ini, para karyawan, karyawati,
Tak dapat nak disebutkan gelar jabatannya masing-masing. Semuanya saya hormati, saya muliakan, bagi saya banggakan. Semoga pula kita semua dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, maknanya adalah segala puji hanya milik Allah. Karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah, sang pemilik segala bentuk pujian. Karena sejatinya kita tanpa Allah, kita ini tidak adalah sesiapa. Karena kita boleh begini, boleh begitu, semuanya pasti karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam Allahumma salli wa sallim, semoga Allah limpahkan curahkan ala nabiyina Muhammadin, pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak cucu-cucunya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, dan kepada seluruh umat-umatnya. Dan umat-umat ini semoga termasuk kita-kita ini insyaallah. Amin. Walaupun yang tadi berbuka sebelum waktunya. Insyaallah nanti ada konsep tahunan, tak usah risau. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, indahnya bangunan ini karena tiang. Indahnya agama, indahnya masyarakat karena agama. Saya ini lagi berpantun. Saya ulang lagi, macamnya tak nyambung ya. Indah bangunan ini karena tiang. Maksudnya anak suai kan? Macam Betawi juga Pak. Indah bangunan karena tiang. Indahnya masyarakat karena agama. Karena nampak saya dah terhidang makan siang, maka ceramah tak perlu lama-lama. Awak nengok benda-benda ini, Pak Indra, langsung naik asam lambungnya. Ya. Soalnya saya tadi di kajian subuh di Masjid Thayyibah makan lontong separuh aja. Ya. Saya sama Pak Tengku TI, Pak TI dia, Pak TI dia sikit je lah. Saya sikit juga Pak Tengku, kayaknya nanti ada makan siang nih. Benar. Nampaknya langsung bangkit asam lambung. Dulu. Bapak Ibu sama Allah berbahagia, itu di player kita ini ada tulisan Tarhib Ramadan. Ini menjadi judul kita. Sekarang memang lagi populer kegiatan acara Tarhib Ramadan. Di satu sisi ada pula tulisan Marhaban ya Ramadan. Sebenarnya apa arti Tarhib dan Marhaban Ramadan? Ini yang ingin kita kaji sebelum kita makan siang. Pengajian ini penting karena ini sudah merupakan sebuah istilah yang populer, supaya kita paham kemana arah pembicaraan ini dan kemana maksudnya, supaya pula kita tidak seperti yang disinggung oleh Nedi Gampo. Tahu kok Bapak Nedi Gampo? Ada nyanyi Nedi Gampo, bakaja orang bakaja lo awak, kiro ini dikaja orang awak nanti. Memanjek orang memanjek lo awak, kiro yang dipanjek orang awak karena dia awak. Kalau orang memanjek awak itu terasa dia yang kawannya kuat berarti punya pengalaman memanjek. Terus berbini orang berbini lo awak, kiro ini berbini orang bini awak. Wah, itu iklan TikTok ini ani parah. Kalau ini tak bisa kenang nih galet, kenang ini tak bisa kenang. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Jadi tarhib juga kata marhaban itu terambil dari akar kata yang sama. Ini kan bahasa Arab. Tarhib ada ta rohaba. Jadi asal katanya rohaba. Sama dengan marhaban. Marhaban mim sukun ke roh, mar ha pakai ha,
huruf ba. Marhaban sama asal katanya rohaba. Kata rohaba ini oleh para ulama ahli tata bahasa Arab maknanya adalah ekspresi rasa suka sehingga kita bersiap melakukan apapun yang diinginkan atas yang kita sukai. Memang begitu. Kalau kita lagi pengen, maka kita akan melakukan apapun karena kita memang pengen. Ya kan? Nah, ketika dihubungkan dengan kata Ramadan, tarhib Ramadan berarti bermakna bahwa kita mengatakan selamat datang Ramadan, kami siap melakukan apapun yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Itu maknanya. Maka cocok hadis yang dibaca oleh Pak Kabang tadi. Saya setelah kehabisan bahan, karena cerita saya itu udah beliau sebut tadi. Hadis yang ingin saya sebut udah beliau sebut tadi. Man fariha, siapa saja yang berbahagia bidukhuli Ramadan, dengan kedatangan Ramadan, maka haramallahu jasadahu, maka Allah haramkan jasadnya minan niran, dari api neraka. Jadi ekspresi rasa senang ini sejatinya bisa mengantarkan kita untuk Allah haramkan jasad kita dari api neraka. Semoga bagian ini kita akan diharamkan Allah Ta'ala. Udah berani nyebut amin apa ini? Masih ketakutan pilpres masih ada dua nih. Nyebut amin tak berani. Ini aminnya bukan Anies Muhaimin ya. Ini amin ya Allah perkenankan permohonan kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itulah mengapa kata marhaban ini kadang ditulis di pondok-pondok di gapura pondok pesantren atau di depan hotel-hotel. Kalau di Arab ada kata marhaban. Di funduki apa, di hotel apa. Jadi kata marhaban itu maknanya selamat datang wahai kamu kami siap melakukan apapun yang kalian ingin. Sehingga ada ungkapan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ini singkatan dari nazartum ahlan halaltu sahlan. Halaltu sahlan. Ahlan wa sahlan. Nazartum ahlan, kalian datang kami terima dengan senang hati. Halaltum sahlan, halal buat kalian semuanya, apapun yang kalian ingin lakukan silakan. Wah, itu maknanya keren kali itu, kan? Sebab itu Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, budaya menyambut Ramadan ini sebenarnya adalah bagian dari ekspresi rasa senang kita akan Ramadan. Sebab itu mengapa pula perintah puasa Ramadan ini telah Allah turunkan sebelum Ramadan itu tiba. Oleh para ulama, perintah puasa ini diturunkan Allah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sebab itu tahun pertama Hijriah belum ada puasa. Tahun kedua puasa, turun perintah itu di bulan Sya'ban. Kenapa harus Allah turunkan sebelum Ramadan itu tiba perintahnya? Kata para ulama, agar ada kegiatan prepare-nya, ada kegiatan persiapan. Jadi upaya kita sekarang kan ini upaya persiapan. Kegiatan yang akan kita lakukan di depan itu akan terasa WOW. Wow. Tahu ibu WOW? Wow. Jadi cara nyebutnya itu harus benar. Wow. Wow. Tapi wow. ya, kalau nyebut wow. Jadi kegiatan itu akan terasa wow, WOW, ketika kegiatan pendahuluannya itu keren. Tahu akan itu, maka Allah sebenarnya meminta kita juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan persiapan itu. Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, di antara isi kegiatan persiapan itu ya kegiatan nyambut Ramadan, kegiatan maaf-memaafkan, ngumpul-ngumpul bareng kajian. Ini bentuk dari ekspresi kita bahagia dan bentuk penyambutan kedatangan Ramadan. Karena itu pula di setiap zaman dan keadaan perilaku nyambut Ramadan ini macam-macam. Kalau kita sekarang ya budaya kita begini, ya kadang ada kajian, terus
Kadang di masjid-masjid kita gotong royong buat kegiatan acara-acara menyambut Ramadan, masjid dibersihkan segala macam. Ada yang saya telepon, di mana nih bro? Lagi di kampung. Apa acara di kampung? Ziarah kubur bro. Wah, ustaz-ustaznya pakai bro juga kan? Ya kan? Ini walaupun ustaz bukan berarti bahasanya jauh. Oh iya. Ramadan ini adalah sebuah ibadah, pastinya ingin mengajak kita selamat dunia akhirat, mengantarkan kita selamat dunia akhirat. Karena konsep hidup ini selamat, kata Allah dalam surah Al-Imran ini. Duribat alaihimul zillatu aynama tuqifu illa bi'adlin minallah. Kalian akan terhina di mana saja kalian berada. Kalian akan sengsara dimanapun kalian hidup. Kecuali bi'adlin minallahi wa adlin minan nas. Kalau kalian punya hubungan baik dengan Allah dan kalian punya hubungan baik sesama kalian, inilah konsep penyelamat hidup kita dunia dan akhirat. Puasa ini menjadikan kita punya karakter, hubungan baik dengan Allah menjadi baik, hubungan sesama manusia menjadi baik. Mana bentukan itu? Puasa menjadikan kita orang yang merasa selalu diawasi. Orang yang tertangkap makan merokok dari itu Pak Kaban, itu karena merasa belum diawasi. Sebenarnya puasa ini kan merasa kita diawasi. Pak Kaban di kantor tapi sendiri, ada air minum, ada makan, tapi nggak berani minum, nggak berani makan, karena merasa diri diawasi. Walaupun orang tak nampak, tapi kita nggak berani, karena kita pasti merasa Tuhan nengok kita. Bang Ispan, saya dah terbiasa manggil Pak Sekretaris ini Abang, ini agak payah lagi dah saya manggil Pak pagi. Tak apa lah Bang ya. Jadi Bang Ispan di mobil mungkin ada minuman, ada makanan. Tidak berani beliau minum, walaupun orang tak ada, walaupun di mobil nggak ada CCTV, tidak berani kita minum. Kenapa? Karena kita merasa diawasi. Ini karakter yang harus dibentuk oleh Ramadan kita itu, merasa selalu diawasi. Beda dengan kita kecil-kecil dulu. Kita kecil-kecil dulu, kenapa belum akal jalan? Kadang ngomong gitu, mandi minum, nah, berenang. Kami dulu berenang di Sungai Indragiri itu, minum sedikit. Karena memang Sungai Indragiri itu masih bersih. Dibuka matanya, nampak kawan di sebelah. Nah, kalau sekarang jangan dibuka lagi, masih sampah. Ya. Terus atau mandi di rumah pakai di sumur mandi, ditimbang nih. Nah, timbang. Oh, masuk juga sedikit ya. Tapi makan tak juga, minum sedikit saja. Ya. Yang ikut tertawa berarti pelakunya juga. Ya. Ustaz kok tahu? Saya melakukannya juga. Ya. Dulu, kalau sekarang nggak berani lagi. Jadi Bapak Ibu sama Allah berbahagia, itulah karakter yang ingin dibentuk oleh Ramadan sehingga kita menjadi orang yang selalu diawasi. Sekarang kan kita ini nggak bisa sembarangan buka-buka medsos ini. Kita kadang menilai apa gitu orang tahu. Kita buka situs apa orang ngerti. Jadi rekam jejak digital kita ini bisa terlacak oleh orang. Sebenarnya kita takkan macam-macam kalau karakter puasa ini benar-benar membentuk kita. Katanya kan pas kita nengok berita kan, sekarang masuk iklan. Dibuka atau tidak? Nah, kalau puasa Ramadan membentuk karakter orang yang diawasi, seganlah kita buka ini, tahu-tahu pula anak awak masa papa buka itu dan masa mama buka juga. Kalau merasa diri itu selalu bisa diawasi gitu, kita insya Allah itu bisa tertahan untuk hal-hal seperti ini. Inilah harapan puasa, membentuk karakter pribadi kita yang merasa selalu diawasi. Yang pertama, nampaknya memang asal rambut semakin jadi. Sekarang makanya
Ini yang kedua nih, yang betul terakhir. Hilang paham saya nengok dia itu. Ya. Yang kedua, puasa membentuk kita orang yang peduli kepada sesama. Kalau tadi kita karakter membentuk kita secara soleh, secara personal, diri kita yang baik. Sekarang yang kedua, puasa juga membentuk kita menjadi orang yang peduli sesama. Atau bahasa komunikasi sekarang, soleh secara sosial. Kalau yang pertama tadi soleh secara personal, ini soleh secara sosial. Kita peduli. Mana bentukan Ramadan yang membuat kita harus peduli kepada sesama? Kata Allah gini, "Faman kana minkum maridha." Kalau kalian sakit di bulan Ramadan ini, kata Allah, "Aw ala safar," atau kalian dalam perjalanan, lalu kalian tidak puasa, tak apa-apa. Jadi mungkin dia ketangkap merokok tadi itu Pak Kaban, mungkin dia baru balik dari perjalanan tempat. Jadi berangkat apa SP kemana gitu kan, perjalanan dinas baru pulang, jadi sabar merokok. Terus Bapak Ibu sama Allah berbahagia, soalnya ada jemaah ini, jemaah masjid ini Pak Isbar, ketemu sama saya keluar dari rumah makan yang separuh tamak dan pada dulu. Saya untuk jalan belajar, Ustaz, ya Pak, enaklah Bapak, baru dari luar kota. Oh iyalah, kan paham. Oh iya mantap. Boleh dari luar kota, tentu boleh makan. Dan memang dalam kajian fikih Pak Kabar ada memang fikih iktirari, pengandaian. Pengandaian itu begini. Kita kalau maaf menggauli istri di siang Ramadan itu nggak boleh kan? Nggak boleh menggauli istri di Ramadan. Tapi gimana caranya? Kita pura-pura mau pergi ke rohul. Kan? Jadi ke rohul kan nggak boleh itu berbuka kan? Sudah pergi ke rohul, tapi tak jadi ya, balik ke rumah. Berhubungan badan dengan istri, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, kan tak safar tadi. Jadi kadang akal-akalan orang beragama itu gimana? Jadi gitu tuh, ini bagian yang dibahas oleh ahli fikih. Pengandaian dalam fikih. Itu namanya fikih iktirari. Kembali ke kajian kita tadi, maka kalau kalian dalam safar, sakit, tidak puasa, nggak apa-apa kata Allah. Nanti ganti aja pada hari yang lain. Fa'idatun min ayyamin ukhra, ganti pada hari yang lain. Tapi kalau nggak bisa juga ganti pada hari yang lain, fafidayatun ta'amu miskin, maka kalian bagi makan orang. Jadi tugas pelaksanaan puasa tadi clear, selesai kalau kita bagi orang miskin. Apa maknanya? Allah memang mengajak kita untuk peduli kepada orang lain. Terus di ujung Ramadan kita juga ada kewajiban bayar zakat fitrah. Jadi agama ini baru menjadi benar setelah soleh secara personal, soleh secara sosial. Sebab itu Allah menyindir kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahu enggak kalian siapa orang yang ecek-ecek dalam beragama? Ecek-ecek itu bohong-bohong. Siapa orang yang bohong dalam beragama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang tidak menyantuni anak. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Orang yang tak bagi makan, orang yang tak peduli kepada orang miskin. Orang yang tak peduli kepada sesama, maka ini gambar orang yang tidak benar dalam beragama. Puasa membentuk karakter kita peduli kepada sesama. Sebab itu pula, siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berbuka, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Keren. Lalu suatu waktu Nabi bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar." Nabi cakap ke Abu Dzar, ini sahabat Nabi, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta, kalau engkau memasak sayur, maka fa'akfir ma'aha, engkau banyakkan airnya atau kuahnya maksudnya. Ta'ahad jiranika, maka bagilah tetanggamu." Ini maknanya bukan berarti kuahnya jadi bagi, ya. Bukan kuahnya bagi, maksudnya berbagi. Jangan tetangga itu korban baunya saja. Baunya tidak tanggung. Maksudnya apa lagi?
begitu tetangga kita menjadi korban baunya itu, maka bagilah tetangga. Itu didikan agama kita. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang man la ya'manu, siapa orang yang menjadi terganggu, tidak aman gara-gara apa? Baqa'i, kejahatan lisannya, kejahatan tangannya. Maka kita ini datang itu harus menyenangkan. Jangan orang begitu kita datang, datanglah yang bubar lagi. Ini bahaya nih. Jangan kita bangga pula. Kalau aku udah datang, orang ini lari semua. Itu bukan sebuah kebanggaan tuh bro. Itu sebuah kehinaan. Jangan pula merasa hebat. Atau ada orang yang gini, aku katanya udah 5 tahun udah ada bercakap-cakap dengan dia. Ya aja, hati gitu. Ada pula orang bangga 5 tahun tak ada bercakap. Dia sedang membanggakan dirinya itu sebagai seorang ahli neraka. Kata kawan yang satu, aku 7 tahun begitu. Ini pula. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Tidak berbaikan dengan seseorang itu bukan prestasi, tetapi itu adalah sebuah hal yang menyedihkan buat diri kita, karena kita layak dulu dan tidak akan masuk surga. Lalu Ramadan menjadikan kita orang yang peduli, berbagi, memaafkan. Ini yang disebut dengan tadi karakter kesolehan sosial. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Ini dia. Tentang kesolehan sosial langsung datang. Ini praktek. Itu hebatnya di BPKAD ini. Kaji itu langsung dilaksanakan tanpa menunggu waktu. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Ini terakhir. Sebab itulah mengapa kita harus selalu berbagi. Berbagi, karena agama mengajarkan kita berbagi. Orang akan menyesal di 2 keadaan. Penyesalan pertama nanti tengok dalam surah Munafikun ayat 10 dan surah Al-Haqqah. Penyesalan pertama orang itu adalah ketika dia mati. Begitu kita mati, orang itu menyesal kepada Allah. Ila ajalin qarib. Oh Tuhanku, andaikan Engkau bisa mundurkan ajalku ini sesaat lagi. Engkau jangan matikan aku sekarang ya Allah. Mohonlah saya minta waktu sedikit ya. Jangan Engkau matikan saya sekarang. Hidupkan saya sebentar ya Allah. Lalu Allah bertanya kepadanya, memangnya kalau aku hidupkan engkau lagi, engkau nak mengapa? Dicakap oleh orang yang mati itu, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku pengen bersedekah. Fa'asaddaqa, kata sedekah itu membenarkan setiap perintah Allah. Makna sedekah juga memberi. Jadi orang-orang yang sudah mati itu menyesalnya adalah, mengapa saya dulu kurang memberi ya Allah. Sebab itu Bapak Ibu sama Allah berbahagia, sebelum mati memberilah. Mati tidak tahu kapan datang. Orang sehat banyak yang mati. Tak mesti nunggu sakit juga mati. Sehat, duduk. Batuk mati. Makanya hati-hati batuk. Ya. Kita jalan-jalan naik sepeda. Sekarang komunitas sepeda terlantak sama motor mati. Ada gitu enggak? Ada. Orang yang lagi berbahagia, saling sayangnya ke suami, sayangnya ke istri, ketahuan rupanya suami tadi dah berbini lagi, sok mati. Ada gitu. Karena itu mati kalau kapan. Maka berinfaklah sebelum mati. Sebab ketika ibu mati, maka harta ibu yang ibu tinggalkan itu dibagi-bagi. Dibagi ke suami, dibagi ke anak-anak. Untung-untung suami ibu ingat ke ibu, lalu dia bersedekah atas nama ibu. Tapi kalau dia tak ingat juga, nggak apa-apa, memang nggak ada perintah. Ibu pun begitu Pak. Kalau bapak mati, harta yang kita tinggal jadi harta warisan, dibagi ke anak-anak dan istri kita. Syukur-syukur istri kita ingat ke kita. Kalau tidak ingat, dan berebutlah orang mengantri ke bini kita tadi. Tidak, bini kita cantik, tiap bulan pergi apa namanya itu? Perawatan. Berapa biaya yang kita investasikan untuk perawatan? Mati,
berebut orang Pak. Makanya berinfaklah, di samping berinfak ke istri tadi betul juga. Memang bini kita ini kan investasi kita juga. Kalau tak semangat kita balik ke rumah. Kalau bini ini tidak menarik. Bini kita giginya lah macam ini ya. Dan jarang-jarang. Balik kita ke rumah. Tadi semangat, ini dah dinas luar nih seminggu. Semangatnya balik. Begitu dia tersenyum, patah hatinya. Maka itu silakan bapak-bapak investasikan harta untuk perbaiki istri. Ikat gigi itu, memang besar biayanya Pak. Biaya datang pertama sekian juta, nanti tiap bulan perawatan lagi. Kalau ada yang bolong tambal lagi, ada yang longgar, ada yang tanggal perbaiki. Kok tahu Ustaz? Saya donaturnya. Ya, Bang, kali ini tanggal tangan saya. Soalnya saya dah hitung-hitung juga Pak Kabar. Hitung-hitungnya gini, ini kita investasi ke istri, ini biaya sekian. Kita buka cabang ini biayanya. Lebih baik aset utama yang sudah kita pelihara. Jadi Bapak Ibu amal berbahagia, kita keluarkan dulu. Dan sebelum mati berinfak. Berarti kita orang hebat. Ketika orang ngantri ke jandol kita, berarti kita hebat. Ibu-ibu pun gitu, ketika suami ibu laris manis, ketika ibu mati, berarti ibu hebat. Berpahala ibu. Kalau saya mewasiatkan sebelum mati itu, apa untuk dengan kawin dah? Kata bapaknya, dah. Maksudnya itu dah supaya ibu cepat mati. Soalnya kalau lamunan egonya, ngapa gitu? Nggak lama tuh prosesnya. Iyalah, abang nggak ikhlas dah. Abang nggak ikhlas dah. Iyalah, maaf ya. Iya. Mati ya. Bapak Ibu sama Allah berbahagia sebelum kita mati. Sebab kalau kita dah mati menyesal. Apakah Allah balikkan kita lagi ke dunia? Tidak. Apa kata dah terlambat dah. Ngapa sudah? Kata, bagaimana dari kita dah? Pakai bahasa Melayu bukan itu kan saya. Yang kedua, manusia menyesal setelah dia berada di neraka. Ketika dia di neraka, dia menyesal juga. Hei, kenapa kalian masuk neraka? Dijawab oleh mereka. Tengok nanti dalam surah Al-Haqqah. Katanya, ma'akni anni maliyah. Karena hartaku aku yang banyak-banyak dulu tidak aku gunakan untuk membantu orang. Itu yang membuat dia menyesal di neraka. Ma'akni anni maliyah. Harta yang aku punya tidak aku gunakan untuk membantu orang. Itu yang menyebabkan aku dicampakkan ke neraka. Karena itu harta yang kita miliki sekarang bantu orang. Karena kalau udah mati tak bisa lagi bantu. Ya. Bantu itu siapa? Ayah emak kita, keluarga kita, tetangga kita, jangan keluarga kita, baik kita. Ini bantuan kita sampai ke Palestina. Ayah emak itu tak apa? Dan saya bukan tak boleh membantu itu, silakan. Tapi orang-orang di sekitar kita jangan tak dapat. Menginyam sedikit pun tak ada. Tahu menginyam? Nah, saya terjemahkan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu katanya halaka anni sultaniyah. Kekuasaan yang aku miliki dulu tidak aku gunakan untuk menolong orang. Jadi yang menyebabkan orang masuk neraka itu karena dia tidak peduli kepada sesama. Maka Bang Isman selaku sekretaris, aku kira-kira kebijakan dari sekretarisnya, maka mudahkan orang. Saya kebijakan saya, dosen tanda tangan saya ini dikejar-kejar mahasiswa. Sebentar Pak, itu tangan Pak, itu tangan Pak. Makanya saya di mana saja mahasiswa silakan datang, saya tanda tangan. Kalau dosen-dosen peninggalan zaman Belanda dulu nggak gitu. Kadang kita udah jumpa dengan dia di depan pintu itu dia udah rapat. Pak, bantu Pak tanda tangan Pak. Bentar, saya rapat. Wah, 4 jam 5 jam dia rapat. Dah keluar, Pak tanda Pak. Bapak capek besok dia. Wah, ini insya Allah Bapak masuk neraka. Katanya Pak Bapak, Pak Kasubah
Yang butuh tanda tangan bapak-bapak jangan diperlama. Tanda tangan. Kalau udah oke, tanda tangan. Soalnya nanti kita akan menyesal di neraka. Mengapa dulu kekuasaannya aku miliki tak memudahkan orang? Maka tadi saya kalau datang menyapa Pak, Bapak pembimbing saya Pak, ini judul Pak. Kamu udah paham judulnya? Paham Pak? Katakan. Kamu udah paham belum Pak? Ini Bapak jelaskan. Paham. Ternyata jangan dia 2-3 kali dari kita, susah kita buatnya. Jangan. Gitu ya. Ngapain kita menyusah-nyusahkan diri 2-3 kali dalam komunikasi remaja? Begitu dia dah paham, katanya. Bahkan Pak Kaban, mahasiswa ini ujian skripsi. Judulnya itu misalnya efektivitas undang-undang zakat tentang pengentasan kemiskinan. Itulah cara judul. Itu pertanyaan pertama kita kan bertanya. Nah, ini judul kamu efektivitas. Tahu kamu efektivitas itu apa? Wah, itu dia efektivitas Pak ya, tunggu bentar Pak. Nah, itu kan orang macam itu gaya itu tak tahu. Ujung-ujung jamaah. Ini yang macam ini diluluskan atau tidak? Begitu rapat penguji, ada kawan ini, nggak usah luluskan. Anaknya aku tidak tahu nih. Ada saya luluskan. Nah begitu kamu bilang, anak ini kita uji 10 kali pun macam ini. Ya kan? Memayang-mayangkan gitu aja. Karena itu kita tolong aja lah dia. Minimal ayam maknya tak bayar UKT lagi, tak bayar SPP lagi. Kita tolong. Ini kuasa kita tolong. Saya tak tahu juga tahanan siapa. Jadi ini gaya-gaya kita yang mestinya kita masyhurkan, kita populerkan, karena kita selalu ingin datang memudahkan orang. Memudahkan bukan berarti melanggar aturan. Nah, ini perlu catat. Ini saya belajar dengan Bang Ispan ini, mengurus keuangan LPTQ dengan Mengkori ya. Kata beliau ini aturannya gini harus gini, jangan bilang kita setuju. Jangan pula gara-gara aturan dilanggar nanti kita masuk lah di ujung-ujung hidup ini 10 khotimah, tak boleh. Aturan tetap jalan, tetapi mudahkan orang. Berikan arahan-arahan apa supaya mudah di sini. Insya Allah jabatan kita ini yang akan mengantarkan kita ke surga. Jangan jabatan ini justru mengantarkan kita ke neraka. Semoga puasa ini menjadikan kita soleh secara personal, soleh pula secara sosial, lalu kita dengan puasa ini mendapat Allah ke surga. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah segala bentuk kejahatan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah dan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah penguasa alam jagat raya ini. Allahumma shalli wa sallim ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam ala nabiyyina Muhammadin, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, begitu juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak cucu-cucunya, wa ashabihi ajma'in, begitu pula kepada seluruh sahabatnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan segala bentuk hilaf salah kami, wali walidina, begitu pula kesalahan ayah mak kami, warhamhum, rahmatilah dan kasihlah mereka ya Allah, kama rabbuna shighara, sebagaimana mereka telah mengasihi kami sejak kami kecil dulu ya Arhamar Rahimin. Terkhusus kepada ayah mak kami yang telah mendidik kami di alam kubur sana ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jinan, ya Allah jadikan kuburnya sebagai taman surga, wala taj'al qabrahum mufratin min niran, dan yang Engkau jadikan kuburnya sebagai liang api neraka ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak
cucu kami orang soleh-solehah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin azwajina, jadikan pasangan hidup kami, suami dan istri kami, wa dzurriyyatina, anak-anak cucu kami, qurrata a'yun, orang-orang yang menyenangkan mata dan pikiran kami, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, selamatkan hidup kami di dunia ini ya Allah, wa fil akhirati hasanah, selamatkan pula hidup kami di akhirat, wa qina adzabannar, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.